Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fathul Fauzi dengan NIM A04200503 Prodi Teknologi Pertanian, yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana reologi bahan pangan dan juga produk turunan susu berupa keju dan juga butter. Baiklah, langsung saja kita di sini mata kuliah rekayasa proses pangan. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan materi yang pertama, yaitu reologi bahan pangan, yang mana kita ketahui ada beberapa alasan utama kenapa kita mempelajari sifat reologi suatu bahan pangan. Pertama, kita bisa melihat lebih dalam struktur suatu bahan, misalnya hubungan antara ukuran molekul dan bentuknya dalam suatu larutan terhadap kekentalan, hubungan antara tingkat coarse linkage polymers dengan intensitasnya. Kedua, tes reologi sering diterapkan untuk mengontrol bahan dasar dan mengontrol proses suatu pengolahan. Contohnya, sifat reologi adonan tepung gandum pada pengolahan roti. Ketiga, pengetahuan reologi diperlukan di dalam mendesain alat tertentu seperti pompa, pipa aliran, dan lainnya. Desain akan lebih efektif bila reologi bahan yang menggunakan pompa atau melalui pipa alit tersebut diketahui. Keempat, penerimaan konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh sifat reologinya, misalnya mudah tidaknya jam atau selesai dioleskan dan lihat dan empuknya daging dan sebagainya. Lanjut kita ke produk turunan susu, yang mana ada beberapa, yaitu pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu asam, kepala susu atau krim susu, termasuk pengawetannya seperti sterilisasi dan pasteurisasi atau yang sudah dilakukan uji laboratorium. Tempat pengolahan susu pada umumnya menggunakan susu segar sebagai bahan baku utama. Lanjut keju. Keju merupakan makanan fermentasi yang berasal dari susu berbagai mamalia. Sejak manusia mulai memelihara hewan penghasil susu sekitar 10.000 sebelum Masehi, mereka telah mengetahui tentang kecenderungan susu untuk memindahkan diri menjadi dadih dan air didih. Saat susu asam ia terurai menjadi dadih, gumpalan fosfoprotein, dan whey, cairan abu-abu berair yang mengandung laktosa, mineral, vitamin, dan lemak. Bahan utama pada keju adalah susu. Keju dibuat dari sapi, kambing, domba, kerbau atau campuran susu ini. Pasteurisasi susu yang dilakukan pada suhu 70 sampai 70 derajat Celcius untuk membunuh seluruh bakteri patogen. Pengemasan susu agar enzim rennet dapat bekerja optimal. Pengemasan dapat dilakukan dengan penambahan lemon, asam tartrat, cuka atau bakteri asam laktat. Proses fermentasi oleh bakteri asam laktat dengan perbandingan Lb dan St atau 1:1 akan mengubah laktosa menjadi gula susu menjadi asam laktat, sehingga derajat keasaman atau pH susu menjadi rendah dan rennet dapat bekerja secara optimal. Penambahan enzim rennet memiliki daya kerja yang kuat dan dapat digunakan dalam konsentrasi yang kecil. Perbandingan rennet dan susu adalah 1:5.000. Kurang lebih 30 menit setelah penambahan rennet ke dalam susu yang asam, maka terbentuklah curd. Bila temperatur sistem dipertahankan 40 derajat Celcius, akan terbentuk cur yang padat. Kemudian dilakukan pemisahan curd dari whey. Maksudnya pematangan keju atau penyedap. Baik, setelah kita membahas pada keju, kita akan membahas pada produk turunan susu yang lain, yaitu mentega. Yang mana mentega di sini atau butter adalah makanan produk susu juga yang dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan masakan, dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Pengganti mentega ialah margarin, yang biasanya lebih murah dan memiliki sedikit lemak dan kolesterol. Bahan dasar untuk membuat mentega adalah krim susu. Krim susu adalah lapisan paling atas dari susu yang terbentuk jika didiamkan selama beberapa hari di dalam kulkas. Krim ini dipisahkan dari lapisan bawah susu atau skim. Mentega dibuat dengan cara mengaduk atau butter churning. Krim susu menggunakan alat pengaduk mentega sampai berbentuk padat. 1. Krim susu terpisah menjadi bagian lemak yang padat dan bagian cair atau air. Setelah proses pengadukan atau churning dengan menggunakan alat yang bernama curd, cairan yang terpisah dari mentega selama proses pengadukan itu dinamakan buttermilk atau susu mentega. Mentega kemudian dipadatkan dan dicetak sesuai selera dengan menggunakan cetakan mentega. Selanjutnya dapat pula diolah menjadi ghee atau minyak samin dengan cara memanaskan mentega, kemudian menggunakan dengan menyalakan api kecil sampai terbentuk warna kuning emas. Cairan yang terbentuk dipisahkan dari pengotor yang berupa padatan. Minyak samin merupakan salah satu tradisi kawasan Asia Tenggara atau Asia Selatan, maksudnya India dan sekitarnya. Jadi produk minyak samin itu bisa berasal juga dari yang namanya margarin atau mentega.
Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dari materi yang sudah saya dapat sesuai pengetahuan saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.